Yo, Donsang, welcome back to my channel. Di video kali ini saya pengen ngebahas seputar demo nih. Saya di sini nggak bahas terkait Sahroni dan lain sebagainya gitu ya. Saya cuma ngebahas demo di Indonesia udah nyampe di berita seluruh Jepang. Di kereta sekalipun itu di kayak MRT lah bahasa gampangnya. Ada ambulan. Kayak MRT terus di istilahnya kayak di supermarket itu udah ada demonya, udah ada beritanya gitu ya. Sebenarnya saya sedih gitu ya ngelihat kejadian kayak gini tuh, apalagi pas ngelihat ojol yang kelindes yang kayak gini. Itu sedih banget, saya pulang kerja nangis asli ngelihatnya. Mereka kan istilahnya cuman ojek gitu ya, yang sehari-hari bergantung pada pendapatan ojeknya. Tentu dengan mereka kerja kayak gitu tuh buat ngebantu keluarga, apalagi beliau itu yang almarhum katanya masih lajang ngebantu orang tuanya buat nyekolahin adeknya ya. Sedih banget sih. Posisi si mobil polisinya itu kan udah nabrak, harusnya kan mundur kayak atau gimana, dan sekalipun masa ngamuk nih minggirin si Avan ya kalau nggak salah ke samping karena polisinya mundur, terus diamuk masa nih misal polisi, itu mobil nggak bakal hancur kok. Itu mobil buat perang. Oke, lanjut lagi ya. Informasi dan beritanya udah nyampe Jepang. Di sini sedikit memberikan gambaran buat teman-teman semua ya di Indonesia, bagaimana sih sistem pemerintahan di Jepang ya. Sebenarnya kalau sistem pemerintahan di Jepang, jangankan di demo ya, mereka ketika pidato nih ya, kayak ibaratnya katakanlah DPR lah gampangnya ya, DPR ataupun institusi tertentu di Jepang, kayak kemarin tuh yang ngebahas masalah nasi itu ya, dia salah ngomong yang menyatakan nasinya nggak enak, kurang enak, padahal itu hasil panen dari wilayah tempat dia tinggal gitu. Itu langsung mengundurkan diri karena malu, karena dia rasanya wah saya udah ngerusak nama petani Jepang nih dengan ngomong kayak gitu. Padahal ya mungkin itu bisa terjadi sama siapapun secara spontan, disadari ataupun tidak disadari gitu ya. Tapi karena rasa kesadaran atau ibaratnya isiki gitu ya, kalau di Jepang itu ada yang namanya isiki, kesadarannya itu tinggi ya, jadi langsung mengundurkan diri. Terus ada lagi kayak Perdana Menteri yang sebelumnya itu juga mengundurkan diri karena tidak bisa menangani sistem istilahnya ekonomi di Jepang, mengundurkan diri juga. Terus ada lagi kejadian seorang pemerintah Jepang, dia itu kayak belanja kalau nggak salah ya, beli melon nggak sengaja itu pakai uang negara sebesar berapa ya, 100.000 gitu ya kalau nggak salah. Dia nyadar dia salah karena beli melon gak sengaja nih pakai uang negara, padahal uang dia juga pasti banyak, tapi gak sengaja entah kenapa gitu ya, dia ngundurin diri juga karena malu. Terus ada kejadian juga masalah di Jepang itu si masinis kereta ya ketiduran cuman berapa menit gitu, dia malu, dia serahkan semua gaji dia dan dia ngundurin diri. Masinis kereta loh. Jadi isiki di Jepang tuh tinggi banget. Nilai kesadaran di Jepang tuh tinggi banget. Keren, bener-bener keren. Jadi di Jepang tuh pemerintahan gak perlu diprotes, gak perlu diamuk masa, dan langsung nyadar gitu bahwa mereka salah, ngundurin diri atau perbaiki diri. Nah, kejadian yang kemarin itu saya lagi kerja, terus orang Jepang ada yang ngomong, ini Indonesia kenapa ya ada info kayak gini, bakar-bakaran karnaval atau apa katanya. Saya bingung kan ya. Ya saya jawab aja, itu lagi demo pemerintahan, sebutnya DPR, tapi lain bahwa peraturannya itu tidak sesuai harapan masyarakat, dan itu kayak menindas masyarakat, sedangkan gaji mereka malah dinaikin berlipat-lipat gitu. Terus mereka bilang, wah yabai nih katanya, mau Indonesia owari kana, bilang gitu. Wah udah kayaknya Indonesia selesai kalau pemerintahnya kacau kayak gitu. Dan jujur ya,
Selama saya tinggal di Jepang aja ya, selama 6 tahun sekarang nih, waktu zamannya corona, saya itu nggak ngerti sama sekali masalah pemerintahan Jepang. Bahkan masalah corona itu gaji kecil kan cuman berapa 8 juta sebulan waktu corona itu nggak kerja. Terus tahu-tahu pemerintah itu mengeluarkan surat edaran bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di Jepang, mau orang asing mau orang Jepang, itu bakal menerima bantuan per kepala, bukan per rumah. Kalau per rumah mungkin satu rumah ada misal 10 orang ataupun 3 orang misal satu keluarga, yaitu cuma dapat 10 juta misal. Tapi ini enggak, satu kepala. Jadi kalau dalam satu rumah, satu keluarga ada 4 orang, ya berarti 40 juta tuh satu bulan dapat bantuan dari pemerintah. Dan saya kagetnya, saya sebagai orang asing waktu itu baru tinggal di Jepang kurang lebih sekitar berapa bulan ya? Kurang lebihnya sekitar 8 bulan saya tinggal di Jepang, dan itu udah dapat 10 juta pertama, 10 juta. Terus bantuan yang selanjutnya masih gelombang corona juga, dapat juga 5 juta. Dapat 5 juta. Dan yang selanjutnya dapat lagi 3 juta kalau nggak salah. Itu udah berkali-kali. Jadi kita warga asing ataupun warga lokal Jepang, walaupun kita bayar pajak gede, emang pajak di Jepang tuh gede, tapi yang nggak segede Indonesia sekarang ya. Kalau tadinya emang di Jepang gede, tapi sekarang Indonesia jauh lebih gede dengan pendapatan atau UMR yang minim banget gitu ya, tidak sesuai. Kalau di Jepang kan UMR-nya aja kan lumayan gitu ya bagi kita orang asing, dan jauh berkali-kali lipat dari gaji di Indonesia. Nah, bayar pajak gede sekalipun tiap bulan, kita tuh nggak ngerasa rugi gitu, karena ketika ada bencana apa ya uang itu tuh balik gitu. Terus ada juga kayak uang, istilahnya kita bayar tiap bulan tuh 2 juta atau 3 juta, itu uang pensiun, itu tuh 100% balik ke kita gitu pas kita pulang ke Indonesia. Atau kita pas menetap di Jepang, itu pas usia 65 tahun, itu uangnya tuh bakal balik. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ya buat teman-teman nih yang demo, saya himbau jaga keselamatan kalian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang ikut demo, sudah mewakili kita semua yang ada di luar negeri mungkin yang tidak bisa ikut karena kita juga jauh. Kita juga ikut menyuarakan kok terkait masalah kegaduhan-kegaduhan terkait istilahnya apa yang udah ditetapkan pemerintah di Indonesia itu memang tidak memihak rakyat gitu ya. Tetap jaga kesehatan kalian, jaga diri kalian. Ingat, Indonesia itu negara kita dan kita juga wajib ngejaganya. Saya Muammar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cabut, peace.